menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai saja? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Mewakili Ketua FGB yang kebetulan berhalangan hadir karena keluarganya sakit, saya diminta mewakili untuk membuka acara. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pada Ibu Bapak semua, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kita diskusi tentang topik yang saya kira sangat penting. Bapak dan Ibu Guru Besar, para akademisi, hadirin yang hadir, baik di ruangan Zoom maupun di ruangan BP ini yang saya hormati. Dengan penuh hormat saya membuka acara diskusi pleno Forum Guru Besar ITB pada hari ini yang mengangkat topik yang sangat menarik dan penting, yaitu menguak jejaring Asia Bahari berdasarkan prasasti yang baru ditemukan dari Muara Jambi. Sebagaimana kita ketahui, Candi di Muara Jambi merupakan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara yang terletak di tepi Sungai Batanghari Jambi. Situs ini sampai saat ini diyakini sebagai pusat pembelajaran agama Buddha dan simpul penting dalam jejaring maritim dan intelektual Asia pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Penemuan prasasti-prasasti baru dari kawasan ini membuka peluang baru untuk merekonstruksi kembali peran Nusantara dalam arus peradaban Asia Bahari. Dengan kata lain, Republik kita ini, negara kita ini pernah punya masa jaya waktu itu, dan barangkali bisa kita rekonstruksi kembali hari ini untuk menimbulkan, menumbuhkan semangat bagi kita semua. Untuk itu pada siang hari ini kita sangat beruntung dapat menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama Dr. Andrea Akri, Associate Professor dari Atlantic Studies di École, mohon maaf saya nggak bisa baca bahasa Prancis, École Pratique de House Paris ya kira ya, yang beliau hadir secara Zoom karena beliau berhalangan sakit saraf ya, sakit saraf kejepit lah. Saya kira-kira begitu ya Pak Andre ya, sedang di Jakarta posisinya. Ya, benar. Terima kasih Pak Andre, Pak Andrea. Kemudian Dr. Wahyu Rizky Andifani,
peneliti dari kelompok riset epigrafi BRIN. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Diskusi akan dipandu oleh moderator kita, guru besar matematika, yang minatnya pada sejarah teramat sangat tinggi. Profesor Iwan Pranoto, kita beri tepuk tangan untuk Profesor Iwan. Guru besar matematika tapi minatnya sangat tinggi pada sejarah. Beliau adalah Ketua Komisi 1 dari FGB. Semoga diskusi ini menambah wawasan, memperkaya wawasan kita semua dan menjadi sumbangsih akademik bagi pemahaman yang lebih penting, lebih dalam tentang sejarah maritim dan kebudayaan Asia Tenggara. Pada momen kali ini juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari kelompok keahlian ilmu kemanusiaan ya, yang sangat, saya kira sangat related ini Pak Haryono ya, sangat terkait dengan topik kita, kami undang secara khusus memang. Terima kasih atas kehadirannya ini. Terima kasih. Semoga acara kita bisa berlangsung dengan baik. Juga terima kasih yang hadir di ruang Zoom, saya kira cukup banyak. Terima kasih Pak Hasan, Pak Rektor, Rektor Prasetya Mulia, terima kasih itu sudah hadir di sini. Waktu itu jadi narasumber kami ya. Terima kasih Pak Hasan Wirayuda. Kemudian ada Pak Wijaya, terima kasih Pak Darso dan para senior yang lain. Dari USU juga saya lihat ya. Dari USU tadi saya lihat ada dan beberapa yang lain saya kira. Demikian pengantar diskusi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan, langsung dipandu. Terima kasih Pak Nanang. Baik, hari ini tentunya saya tidak berani mengatakan saya tahu banyak tentang ini. Sama sekali sedikit sekali saya tahu. Begini, mungkin kita mulai dengan istilah Indianisasi. Asia Tenggara itu tahun awal abad 20 itu diistilahkan sebagai Asia yang diindiakan. Istilah itu problematik tentunya. Nah, dari satu sisi kita tahu bahwa pengetahuan tentunya tidak mungkin bergerak satu arah. Bahwa kita dipengaruhi oleh budaya India tidak ada yang membantah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mempengaruhi budaya India? Itu yang menjadi pertanyaan. Di buku terbarunya William Dalrymple itu mengatakan kita mau percaya itu gitu ya, bahwa Asia Tenggara juga mempengaruhi India. Tapi masalahnya buktinya tidak ada. Buktinya terlalu banyak arahnya justru yang dari India ke Asia Tenggara. Bukti yang dari Asia Tenggara ke India, subdaratan India justru minim sekali. Yang ada satu-satunya sudah ada bukti itu Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda itu mengatakan bahwa Maharaja Balaputra Dewa memberikan donasi ke Nalanda untuk membangun sebuah monasteri di sana. Itu tapi satu-satunya catatan di bukti di subdaratan India yang menyebut tentang Asia Tenggara. Satu-satunya. Kebalikannya banyak sekali di Asia Tenggara pengaruh dari India. Yang ditanyakan Dalrymple juga, kenapa tidak ada arsitektur bercorak Jawa atau Sumatera ada di India? Kebalikannya kenapa banyak gitu. Kalau kita ingin membuktikan itu. Jadi pertemuan ini sangat menarik bagi saya pribadi karena pertanyaan besar itu mungkin sedikit banyak bisa ada petunjuk gitu ya. Untuk menjawab mungkin tidak konklusif tetapi menarik yang dikerjakan oleh Pak Wahyu dan Pak Andrea dan kawan-kawan. Penelitian ini tentunya memberikan kita petunjuk bagaimana pergerakan pengetahuan itu sebetulnya
terjadi. Dan kita bisa belajar dari sana untuk zaman sekarang. Baik, kita mulai saja dengan pertama urutannya dengan Pak Wahyu dahulu, lalu dilanjutkan dengan Pak Andrea. 20 menit, ini saya baca sedikit saja, panjang, ini banyak sekali karyanya dari Pak Wahyu, jadi saya sedikit saja. Beliau saat ini menjadi peneliti di BRIN di epigrafi. Jadi ini memang terkait dengan penelitian hari ini, dan beliau saat ini juga sedang program doktoral juga gitu. Yang lulus akan melakukan defense beberapa hari lagi ya, minggu depan. Baik, dan kemudian beliau juga melakukan riset banyak tentang epigrafi, dan salah satunya tentang prasasti tembaga dari Muaro Jambi ini yang baru ditemukan tahun 2019 ya. Dan ini kita ingin tahu apa saja yang bisa kita pelajari dari dua prasasti yang baru saja ditemukan, dan apa pengetahuan baru yang bisa kita gali. Silakan Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izin mohon maaf kalau dari usia saya lebih junior Bapak dan Ibu. Kalau dari rambut saya lebih tua. Ya, izin Bapak dan Ibu, saya akan berbicara terkait dengan judul yang menurut saya lumayan puitis ya Bapak dan Ibu. Ketika aksara bicara, jejak peradaban dari prasasti temuan kota Jambi dan Muaro Jambi. Kenapa saya masukkan ada satu prasasti dari kota Jambi, jadi untuk memperkuat terkait dengan keaksaraan di Jambi. Lanjut, Mas. Ini tadi sudah dijelaskan Bapak dan Ibu. Ya, saya mohon doanya tanggal 16 nanti saya sidang untuk kedua kalinya untuk S3 di UI. Mohon doanya semua. Lanjut. Nah, ini adalah prasasti pertama. Sebenarnya ini di era tahun 1980-an Bapak dan Ibu. Jadi ditemukan kalau Bapak dan Ibu pernah ke Candi Gumpung, Candi Gumpung di situs percandian Muaro Jambi pasti sudah. Jadi ketika awal dulu inilah yang terlihat. Jadi menurut Bohori dia ditemukan di dalam peripih. Jadi di bagian-bagian itu ada emasnya, dan kemungkinan itu untuk menunjukkan kalau isinya itu terkait dengan arah mata angin. Jadi karena memang kalau dulu ketika orang ingin membuat sesuatu pasti ada yang ditanam sebagai persembahan Bapak dan Ibu. Itu sama halnya ketika kita membuat rumah, kalau di daerah Sumatera Selatan tempat saya itu suka ada yang digantung di atas kelapa. Nah, itu sama, konsepnya sama. Jadi ada semacam ritual khusus yang turun-temurun, dan itu memang terjadi. Tidak hanya itu, kalau di Palembang sebenarnya saya cerita sedikit tentang Palembang. Jadi kan kalau Bapak dan Ibu tahu bahwa Sriwijaya awalnya itu dari Palembang, jadi sekitar awal. Jadi kenapa Palembang kuat sebagai ibu kota ya karena didukung dengan data prasasti yang kuat. Sampai sekarang total itu sekitar 30-40-an ada prasasti di Palembang sendiri, baik yang panjang itu yang besar-besar, maupun yang kecil-kecil tulisannya Sidayatra. Jadi perjalanan, kayak perjalanan suci seperti itu. Nah, Jambi ini dia data prasastinya agak minim, tetapi dia bangunannya ada. Bangunannya besar, wah seperti itu. Nanti saya akan cerita kenapa dia harus pindah dari Palembang ke Jambi sendiri. Balik lagi ke sini, jadi menurut Bohori, dia di dasar Candi Gumpung ditemukan peripih lempeng emas.
Jadi karena dulu mungkin dia ada yang bilang dia kertas emas, tetapi ini bahannya bahan emas, jadi logam emas. Dia pakai aksara Jawa kuno, Kawi. Itu kalau di dating dan melihat paleonya sekitar abad 9 dan 10. Jadi masa kemudian Sriwijaya. Kalau Sriwijaya itu kan abad 7 kalau kita tahu ya. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini yang di Jambi Bapak Ibu. Jadi kalau kita Bapak dan Ibu kalau pernah ke Jambi ada namanya Jembatan Genta, itu yang menengah. Jadi di depan rumah dinas gubernur itu kan ada Sungai Batanghari dan ada jembatan Genta Arasi kalau tidak salah. Di sebelah kirinya ada masjid, yang masjid tanpa pintu. Nah di daerah situlah namanya Solok Sipin. Dulu banyak sekali Bapak dan Ibu ditemukan bekas runtuhan bangunan. Sekarang sudah jadi perumahan dan sulit terkontrol. Sekarang BPK wilayah 5 Jambi dan Bangka Belitung sudah merelokasi itu. Entah nanti akan dipugar, entah deh, kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, salah satunya dan sekarang tersimpan di Museum Nasional ini. Maaf. Jadi ada makaranya. Makara itu yang kiri kanan kalau kita ke candi ya. Di kiri kanan di gerbang entah di depan candi itu makara. Ya. Dan rata-rata dia cuman seperti ini. Pasumbalini Empu Dharma Wira Isaka 986. Nah, ini ada angka tahunnya. Jadi Saka. Jadi tahun Saka 986. Jadi kalau di Masehi kan tambah saja 78. Udah dapat Masehinya seperti itu. Bapak dan Ibu. Jadi sekitar kalau kita lihat ini di abad 11 ya. Kalau abad kan mundur maju ya Bapak dan Ibu. Ini Makara. Lanjut Mas. Nah, kalau Bapak Ibu pernah datang ke candi, namanya Candi Kedaton, di bagian belakang itu, kalau sebenarnya itu bagian depan, tetapi sekarang nampaknya dari belakang, kita masuknya lewat belakang. Nah itu di gerbangnya, istilahnya di tangganya itu ada 2 makara. Ini sisi timur, ini tulisannya cuman songa, jadi semoga seperti itu, hanya sedikit sekali. Dan satunya lagi di sisi barat, next Mas. Nah ini di sisi barat. Pamursita Nira Empu Kusuma. Jadi ini untuk persembahan. Jadi nama-nama orang Empu Dharma, Empu Kusuma itu nama-nama orang. Yang memberikan, yang kemungkinan yang mengeluarkan makara itu. Jadi makara itu sebagai persembahan saat itu. Ya, ini foto lama, jadi sekarang udah beda sekali, udah lebih bagus dari ini. Lanjut. Nah, selain itu banyak juga ditemukan batu bata kalau kita bergores. Misalnya yang sebelah kiri. Itu dibaca huma. Kayak angka itu terus kayak itu ma. Terus di bawahnya matra, marta. Terus di atas ada ma, dan banyak sekali. Saya sampai sekarang masih tidak tahu apa fungsi batu bata itu. Yang ya mungkin dulu dalam pendataannya dikumpulkan jadi satu, nah itu yang kita kehilangan konteks kemana dia larinya. Apakah dia di dalam sebuah satu candi atau dia dikumpulkan dari beberapa candi dijadikan satu seperti itu. Dan ini tidak hanya terjadi di Muaro Jambi, Bapak Ibu. Di Sumatera Selatan itu ada namanya percandian Bumi Ayu, sama-sama abad 9, 10. Itu pun hampir mirip seperti ini. Ada aksara yang satu kata, ra, wa, seperti itu. Ya kemungkinan menurut Bohori dulu, kemungkinan ini ada penunjuk mata angin, tetapi masih belum jelas konsepnya karena kita menemukannya sudah tercampur dengan konteks yang lain. Jadi susah untuk menentukan ini bagian dari apa, seperti itu. Yaitu, lanjut. Nah, ini yang fenomena, sebenarnya fenomena prasasti logam sudah dari lama terjadi tidak hanya di Muaro Jambi lewat Sungai Batanghari, di Palembang lewat Sungai Musi maupun sampai sekarang masih terjadi.
Jadi kalau di Jambi itu, di Muaro Jambi itu aktivitas galian C, jadi menyedot pasir itu, nah itulah dapat lempengan-lempengan seperti itu. Dia tidak serta-merta berlempeng, jadi dia digulung Bapak Ibu. Karena apa? Isinya tentang mantra atau rajah. Ya karena memang misalnya ada satu rajah itu untuk ketika dia berada di lautan seperti itu. Nah orang-orang dulu ketika sudah memakainya sebagai ketika dia jalan dikasih terus sudah memakai dia pasti dibuang ke sungai. Sama kayak kita zaman sekarang, saya beberapa hari yang lalu ada yang WA saya, ada temuan di dalam sungai, yaitu kayak dia itu persugihan yang tidak kuat lagi dia menahan, memegangnya itu akhirnya semuanya dibuang ke sungai. Dulu di tahun 2017 saya ke Bangka, saya menemukan di dalam sungai itu ada 30 keris yang dibuang oleh masyarakat. Karena dia sudah tidak kuat lagi secara ini. Aku udah nggak kuat lagi. Akhirnya dia buang, dilarung namanya. Dia buang. Seperti itu. Dan banyak seperti itu. Nah inilah Muaro Jambi dan sekitarnya. Sungai-sungai inilah tempat banyak ditemukan barang-barang itu selain di darat sendiri, di sungai itu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang memang di jalur-jalur Candi Muaro Jambi ini ada teman-teman di BPK 5 di sini, di Zoom. Jalur-jalur ini sekarang sudah tidak boleh ada aktivitas lagi penambangan. Khususnya galian C. Memang sudah diamankan. Makanya semenjak di 2020 saya sudah tidak ada lagi yang menemukan tembaga maupun timah ini. Di Palembang masih ada sampai sekarang. Seperti itu. Lanjut, Pak. Itu tadi timah. Nah, ini yang tembaga yang menarik. Ini temuan baru. Sebenarnya saya di 2017 sudah mensurvei ini. Ini temuan warga juga, tembaga ini. Menariknya, prasasti tembaga ini ada 2 lempeng. Kalau kita di Indonesia, di Nusantara ini kan teknik dalam penulisan itu menggores atau memahat. Tekniknya ini, Pak. Kan ada yang dipahat, kayak yang di batu kan dipahat itu. Kalau dia di logam-logam dia biasa digores. Ini tidak, dia seperti di titik-titik. Jadi satu-satu betul. Dan ini bukan ciri khas kita. Entah ini Citraleka, kalau Citraleka itu kan sang juru tulis ya, sekretaris zaman dulu. Citralekanya itu dibawa dari India untuk dihadirkan di Muaro Jambi, atau prasasti ini dari sana terus dibawa ke sini, nah, bisa jadi. Itu masih multi tafsir, silakan saja, tergantung konteksnya nanti. Kalau dari paleonya ya sekitar abad 89 itu. Paleografi bentuk huruf Bapak, Ibu. Jadi bentuk hurufnya seperti ini. Jadi memang, dan ini saya yakin kalau ketika nanti galian C itu diluaskan lagi, kemungkinan ada lagi temuan lagi. Itu. Ini yang tembaga yang sekarang ini tersimpan di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5, Jambi, Bangka Belitung. Sekarang masih tersimpan di sana. Lanjut, Mas. Nah, ini yang ada di Yayasan Padmasana atau sekarang sudah berganti nama Yayasan Rumah Menapu. Ini Bang Roy sebagai ketuanya. Nah, ini di sini juga ada beberapa anggotanya yang ikut dalam Zoom ini. Jadi ini juga kalau tafsir saya sementara ini dari satu prasasti yang sama kemudian patah. Tetapi bagian tengahnya yang hilang menurut saya. Entah nanti Andreas seperti apa, tetapi menurut saya tetap melihat polanya, melihat pola dari bentuknya dari ini. Tetapi juga dan konteks yang seperti ini memang sangat, saya belum pernah menemukan prasasti yang model seperti ini di kita ya, khususnya Sumatera. Karena memang kalau di Jawa udah banyak, Bapak. Tapi kalau di Jawa ini dia tembaganya besar-besar. Yang bisa satu tembaga itu 1 kilo, 2 kilo seperti itu. Dan dia tulisannya rapi betul. Kalau ini kan beda. Tekniknya juga, teknik menulisnya pun sangat beda.
Dan ini sama, jadi penemuannya itu dengan itu sama, satu garis di Muara Jambi juga. Lanjut. Nah ini akhirnya ketika kita berbicara aksara, ia tak sadar, ia tak sekedar menyampaikan pesan, ia membelah waktu. Dari tubuh-tubuh batu, logam, tanah, kita mendengar suara masa silam yang tidak retak oleh usia. Prasasti-prasasti dari Jambi dan Muara Jambi bukan hanya saksi bisu, melainkan narator yang fasih tentang kebijaksanaan, keyakinan, kejayaan yang pernah hidup di tepian Batanghari. Melalui goresan-goresan kuno itu, kita diajak untuk tidak menggali artefak, tetapi menyelami makna di balik artefak itu. Bahwa peradaban bukan semata tentang yang tampak, melainkan tentang apa yang dipilih untuk diabadikan dalam aksara. Terakhir, next mas. Nah ini nih, membaca yang terdalam, merawat yang tua, dan meneruskan yang tak boleh dilupakan. Maksudnya, membaca yang terdalam itu ajakan menafsirkan warisan leluhur ke dalam intelektual kepekaan kita terhadap budaya. Merawat yang tua, merawat warisan bukan hanya menjaga fisik, tapi juga menjaga ruh dan kedepannya seperti apa. Dan terakhir, meneruskan yang tak boleh lupa, agar warisan ini tetap hidup dan berkembang menyinari masa depan. Mungkin ini nextnya terakhir, habis ini mas. Ini literasi yang saya gunakan Bapak Ibu. Saya 3 kali penelitian di daerah itu, dan saya yang memunculkan istilah timah dan logam tembaga ini ke dalam ranah penelitian, karena sebelumnya tidak ditoleh. Di Palembang Bapak Ibu, timah-timah prasasti kecil itu sebelum saya datang dan sebelum saya jadikan itu penelitian dan dibaca, itu dilebur, dijadikan bandul pancing karena timah. Beneran ini yang terjadi. Tetapi setelah saya masuk di 2016-17 itu, wah, yang dulu tidak ada harga, sekarang sudah berharganya, sudah lumayan. Dan yang paling ini Bapak dan Ibu, yang paling panjang itu pernah ditemukan sampai 40 cm. Ini dimiliki oleh kolektor. Saya sempat ke sana, 1 jam kemudian barangnya sudah hilang. Jadi saking cepat sekali kolektor ini bermain. Tetapi bagi saya ya tidak masalah. Karena memang perkembangan aksara-aksara logam, terutama timah dan tembaga ini, untuk di Sumatera itu ada di pesisir timur. Walaupun sebenarnya ditemukan juga di Darmasraya dan di Barus, Lobu Tua, Tapanuli Tengah, tetap ditemukan. Karena memang ini masanya mirip. Dan itu dan kebanyakan timah ini, yang timah Bapak Ibu itu dijadikan sebagai raja dan mantra lah untuk mereka berpergian. Mungkin itu terakhir, nggak ada lagi mas. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Ada hal yang menarik menurut saya, yang banyak yang menarik, tapi yang tentunya menjadi highlight dari yang disampaikan ada 2, ya. Yang pertama teknik yang unik ya, yang tidak ditemukan dalam prasasti lain di Nusantara ya, belum pernah ditemukan. Teknik dengan memukul ya, itu ya, dengan menitik-nitik ya, apa itu istilahnya, menotok, titik-titik ya. Yang kedua yang terakhir yang menurut saya penting, kita selalu memperhatikan apa yang ditulis ya, apa yang direkam. Tapi kita lupa kenapa yang ditulis itu gitu ya, yang mungkin itu menarik. Mengapa yang dipilih yang ditulis itu. Jadi apa yang tidak ditulis juga penting seharusnya ya, yang mungkin menjadi perhatian. Nah selanjutnya kita ingin melanjutkan diskusinya dengan membahasnya, melihat peranannya di tingkat lebih
global. Melihatnya bagaimana jejaring di Asia. Ya, ini kita mendapat kehormatan untuk mendengarkan pendapat dari Pak Andrea Akri. Saya akan coba, ini banyak, ini tebal sekali CV-nya, ini harus saya pilih saja. Pak Andrea, kalau tidak salah Pak Andrea dulu pernah itu ya, awalnya pernah dapat Dharma Siswa ya, beasiswa dari itu ya, betul ya Pak Andrea ya? Betul, ya. Jadi saya sangat dari dulu saya sangat ingat itu ya. Jadi untuk orang yang mengelola beasiswa Indonesia, percayalah banyak manfaatnya, banyak bermanfaat bagi pelajar-pelajar di dunia, di Eropa bahkan ya itu. Baik, Pak Andrea saat ini menjadi associate professor di Paris. Ini bacanya gimana nih Pak Andrea? Paris Science and Letter ya, PS Ya, ya. benar. Iya, ini dulu dari Sorbonne ya, dulu pusat ini ya, pusat studi ini tentang kemanusiaan. Baik, ini saya tidak mau berpanjang lebar, Pak Andrea bahannya juga panjang, jadi saya silakan, Pak Andrea silakan. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh, Pak Andrea. Dapat mungkin saya bahas Indonesia saja. Kalau slide-nya dipakai dari sana atau saya share dulu? Dari sini aja. Oke, ya. Dari Pak Andrea juga boleh. Oh, oke. Kalau begitu saya share ya. Sebentar. Saya tidak lihat. Oh, sudah ada sekarang share ya. Apakah sudah bisa dilihat slide saya? Bisa. Baik. Oke, bagus. Ya, terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak ya, para profesor, guru besar, mahasiswa. Saya sangat sedih tidak bisa hadir karena ada halangan itu kesehatan, tetapi ya lah, saya sangat senang bisa memberikan ceramah dan bergabung diskusi tentang topik yang menarik. Dan saya juga senang ketemu lagi Bapak Iwan Pranoto yang dari hampir 10 tahun ya sudah kenal waktu di India, waktu saya mengajar di Universitas Nalanda dan juga fellow di Singapura. Itu aktivitas Bapak Iwan Pranoto dulu sebagai cultural attaché di kedutaan besar di New Delhi sangat penting ya untuk ini revival ya jalur pengetahuan antara Asia Tenggara dan India. Oke, tentang topik ini ya Pak Wahyu sudah menjelaskan ya sedikit tentang prasasti-prasasti tembaga yang kecil ini yang ditemukan di tengah Sungai Batanghari di Muara Jambi. Ini sudah juga tadi dideskripsikan. Memang menarik dari sisi bentuk ya yang agak ya langka lah kalau dikatakan, dan juga teknik ini titik. Dan juga ini menarik karena memang sudah lumayan lama ya. Ya boleh dikatakan baru ditemukan belum 10 tahun ya, mungkin beberapa tahun, tapi dulu tidak begitu ini, boleh dikatakan masih under the radar ya. Belum dipamerkan, belum diumumkan, dipopulerkan sebagai dokumen yang penting, mungkin terpenting ya dalam sejarah maritim dan sejarah Sumatera dan Indonesia. Kenapa ya kita akan kita lihat untuk isi ya benar Bapak
Iwan tadi bilang kita selalu melihat isi, tetapi ada juga yang lain, yaitu bentuk, ya, material. Tapi isinya ya juga penting ya dalam prasasti ini. Ini prasasti yang bersifat fragmentaris ya, fragmentary. Dan juga mungkin karena itu, karena kecil ya hanya 2 alinea teks ya, apalagi di sisi verso hanya 1 dan fragmentaris juga, mungkin begitu dianggap tidak penting ya. Tetapi dari dokumen yang kecil ya seperti ini, kita bisa membuat narasi yang sangat penting, yang ada eh, dia punya implication ya penting untuk sejarah yang lebih luas. Ini 2 prasasti ini memang terkait, tapi tidak merubah satu prasasti ya. Ini memang 2 prasasti terpisah, 2 lempengan terpisah, tetapi terkait. Kenapa? Karena teksnya bagian akhir yang pertama itu prasasti A ya, saya menyebutkan sebagai prasasti A dari BTK 5. Bagian akhir hampir sama dengan bagian awal prasasti B, yaitu dari Yayasan Rumah Menapo. Dan sehingga kita bisa merekonstruksikan teks ya. Kenapa begitu ya? Itu menarik. Mungkin karena lempengan itu isinya sama sebenarnya. Terus dipatah dan sudah menjadi terpisah, tetapi teksnya sama. Jadi kami ini adalah hipotesis ya, merekonstruksikan teks yang satu, yang sama, yaitu ini. Teks ini merupakan list ya, catatan tentang barang, boleh dikatakan barang yang terisi dengan beberapa jenis barang, adalah katora, yaitu kuali perunggu ya. Dan barang ini dimaksud untuk dipersembahkan kepada Barala, yaitu Tuhan atau dewa ya, yang ada di Sri Baladitya Vihara dan Sri Shailendra Chudamani Vihara. Ya ini ini tidak begitu komplit. Ini kenapa begitu penting ya? Ada beberapa alasan. Dari sisi linguistik, pertama-tama ada beberapa kata yang cukup langka, boleh dikatakan unik ya, apax legomena. Salah satu damcu. Kata damcu itu sangat asing dan memang tidak merupakan kata asli bahasa Melayu, tapi mungkin saja dari bahasa Cina ya. Tancu itu berarti sinabar. Sinabar ya adalah kayak ya mineral ya yang yang dipakai untuk alkemi, yang dipakai juga untuk dalam bahasa Indonesia ya, gliding itu kalau ada misalnya arca Buddha itu ada seperti paste yang dicampur dengan sinabar, kadang-kadang emas, masih ada di Thailand itu ya. Kenapa? Untuk lak ya. Ya silakan Pak. Segel ya. Oh lak ya segel benar. surat Ya, kuno ya. Untuk segel. segelnya ya. Lak merah itu. Ya. Bisa juga seperti itu, tapi ada juga untuk dipakai pada arca ya, seperti lepah ya dalam bahasa Jawa kuno itu. Jadi seperti di Thailand masih pada zaman ini ya, masih ada dari kaum Buddhis yang pergi ke Buddhist temple untuk memberikan lempengan emas yang sangat tipis kepada badan arca Buddha ya. Ini juga dipakai sinabar untuk itu. Salah satu kata yang juga menarik adalah Walanda, yaitu mungkin saja ada pengaruh dari bahasa Sinhala ya, jadi dari Sri Lanka. Nah, inilah sudah 2 kata, satu ada
pengaruh dari Cina Timur, satu dari Barat Sri Lanka yang sudah bersifat kosmopolitan, ya, kosmopolit dalam prasasti begitu kecil. Tentang bentuk, memang benar bentuk itu tidak umum di Nusantara, tapi kita melihat bentuk yang mirip ya, walaupun dari sisi material berbeda karena contoh ini adalah dibuat dari kayu. Bentuk prasasti kecil seperti ini ditemukan pada beberapa kapal selam, ya, kapal selam kuno seperti Sinan shipwreck itu yang dari Cina. Ini tertulis dalam bahasa Cina ya. Tetapi bentuk hampir sama karena ini merupakan catatan untuk menjelaskan, ya, mencatat isi apa namanya kargo kapal itu. Jadi memang masuk akal prasasti begitu kecil dipakai sebagai dokumen untuk ini sebagai catatan. Tapi menurut saya tidak bersifat komersial ya, tidak bersifat ini. Dia bersifat mungkin lebih ke apa namanya religius ya, ritual, karena tembaga itu tidak dipakai untuk catatan-catatan seperti ini. Mungkin saja dulu ada juga seperti ini yang mungkin dipakai bambu ya, atau juga dipakai apa namanya seperti lontar ya. Tapi ini tembaga. Tembaga itu untuk raja, untuk dewa, untuk candi-candi ya, untuk yang bersifat religius. Mungkin saja ini adalah donasi yang akan dibawa ke India dan dipamerkan di sana, ditaruh di wihara, ditaruh di apa namanya tempat pemuja ya di wihara sebagai bukti bahwa ada raja dari Nusantara yang mempersembahkan barang-barang berharga untuk dipakai wihara itu. Dan sekali lagi tentang teknik ini penulisan yang menitik-nitik, menarik adalah bahwa beberapa apa namanya benda yang ditemukan di Muara Jambi, salah satu misalnya bel tembaga juga, bel yang ditemukan di sana dari Cina sebenarnya dan ditulis dalam bahasa Cina dalam teknik yang sama dan juga usianya sama, abad ke-11 ya. Ini dari sisi paleografi memang prasasti ini lebih ke abad ke-11. Jadi bahwa dikatakan apakah mungkin ada pengaruh dari Cina karena ada juga kaum orang Cina yang banyak pedagang dari Cina yang masih waktu itu stationary ya yang ada di Muara Jambi, dan mereka juga di Cina bukan hanya pedagang tapi membantu administrasi, diplomasi kan, menjadi advisor kepada raja atau elit ya, kaum elit. Oke, jadi apakah yang the big picture ya? Ini penting. Kenapa? Karena ada nama dua wihara itu, Shailendra Chudamani Varma Vihara dan Baladitya Vihara. Kalau Shailendra Chudamani Varma Vihara sangat terkenal ya. Mungkin saja itu sudah disebutkan pada ratusan artikel, buku, sangat-sangat terkenal dari Greater Leiden Copperplate, itu prasasti tembaga tertulis dalam bahasa Sanskerta dan Tamil, ada dua bagian. Itu adalah grant ya dari raja-raja Chola yang memerintah kepada abad ke-9 akhir dan awal ke-11 ya, pas sama waktunya dengan prasasti yang kita membahas. Dan memang prasasti itu penting karena menjelaskan adalah salah satu bukti yang memang sangat langka tentang keberadaan jaringan ini, diplomasi, agama, dan perdagangan dan juga perang ya, karena ada juga
Chola raids pada waktu itu, kira-kira abad awal ke-11 juga. Dan prasasti itu memang adalah rekor tentang donasi dan pembangunan Shailendra Chudamani Varma Vihara itu di Nagapattinam di India Selatan, ya, di pesisir timur India di Tamil Nadu, atas permintaan Maravijayo Tunggavarman yang penguasa yang lahir dalam keluarga Shailendra, penguasa Sriwijaya Raja Kataha, yaitu Kedah Kataha Dwipa di Malaysia. Dan untuk memang ayahnya, ya, yang sudah dimulai oleh Chudamani Varman, ayahnya, dan dibangun atas namanya, ya, nama ayahnya. Dan selain itu ada juga raja-raja Chola I yang meneruskan gerakan itu, ya, pada awal abad juga, apa namanya, itu memang apa namanya, Shaka, ya. Jadi lebih ke akhir ke-11. Dia juga ada rekor tentang donasi desa. Ya, ini maaf, ini sebenarnya Rajendra, ya. Oke, ini raja-raja dan Rajendra Chola itu adalah raja Shaiva, ya, yang beragama Siwa bukan Buddha. Tetapi mereka tetap membuat itu donasi kepada memberikan harta untuk membangun wihara itu yang bersifat Buddha dan Buddhis, ya. Karena ada kepentingan mungkin diplomasi, ya, diplomatik dengan beberapa raja-raja di Asia Tenggara seperti itu, Maravijayan etc. yang ada di Kedah atau di Suvarnadwipa. Kita tidak tahu sebenarnya Suvarnadwipa itu apa lokasinya, ya. Oke, terus yang kedua, Baladitya Vihara itu, ya, yang disebutkan di sebelah Chudamani Varma Vihara di prasasti Tembaga dari Muara Jambi. Menarik. Kenapa menarik? Karena wihara kedua itu disebutkan juga dalam satu karya tertulis, yaitu, ya, teks tentang tata bahasa Pali, ya, bahasa yang terpakai kaum Buddhis, terutama Theravada dari Sri Lanka, berjudul Rupa Siddhi oleh biku cendekiawan yang bernama Buddha Pria dalam bahasa Sanskerta, yang masa masa hidupnya pas pada awal abad ke-11 hingga abad ke-12, karena tidak tentu, ya, masa hidup beliau. Dia juga dikenal sebagai Cholia Dipankara, ya. Cholia itu dari Chola, dari negara Chola yang India Selatan, tapi aktif di Sri Lanka, ya. Dan gurunya adalah Ananda, itu biku Theravada juga, yang sangat terkenal di Sri Lanka, ya, dan juga di negara Chola. Ya, mereka memang dua tokoh yang terkemuka pada masa itu untuk dalam kaum Buddhis Theravada, ya. Memang mereka jadi raja guru lah, boleh dikatakan, memang sangat akrab dengan raja. Ya, ini adalah kolofonnya dengan penjelasan sedikit. Dan, ya, dia katakan dalam kolofon itu seperti apa? Ya, dia menjelaskan dia siapa, ya, identitasnya dan sebagainya. Ya, dia menjelaskan bahwa pernah tinggal, ya, di dua wihara, yaitu Baladicca salah satu, ya. Yang lain tidak disebutkan, hanya Baladicca Adi dan seterusnya. Ya, satu laginya itu. Tetapi ada komentar, ya, dulu ada teks-teks banyak punya komentar, ya, dalam tradisi India.
Dan komentarnya itu dalam bahasa Sinhala menjelaskan bahwa wihara kedua itu adalah Sudamani Warma Vihara. Jadi Baladitya 1, keduanya Sudamani Warma. Menurut para Navitana yang sudah menulis tentang ini pada tahun 1944, ya menurut dia Baladitya itu lebih penting dari Sudamani Warman karena tidak disebutkan. Mungkin semua sudah tahu tentang apa namanya Baladitya lebih penting, yang lain ya tidak disebutkan. Tapi memang tidak pasti ya, kita tidak tahu. Apa itu Baladitya Vihara? Ya, sebenarnya kita tidak tahu, tidak ada bukti tentang keberadaan Baladitya Vihara di Nagapattinam atau di Kanchipuram ya di Tamil Nadu. Tapi ada satu Baladitya Vihara yang sangat terkenal pada dunia Buddhis, yaitu Baladitya Vihara di Nalanda, ya, di pusat perguruan tinggi lah yang pertama di dunia yang aktif masa jayanya dari sejak abad ke-6 sampai abad ke-11 ke-12. Terus apakah pertanyaan ini adalah apakah Baladitya itu benar adalah Baladitya Vihara di Nalanda, jadi biku itu pernah pergi ke Bihar ya, Magadha, dan tinggal di sana, atau mungkin ada cabang Baladitya itu di India Selatan. Mungkin saja kita tahu dulu ada cabang misalnya di Ratu Boko di Jawa Tengah, ada cabang Vihara di Sri Lanka yaitu apa namanya wihara, aduh kadang-kadang saya punya lapsus. Ya nanti mungkin saya ingat ada satu wihara yang sangat penting di Sri Lanka yang bersifat Mahayana dan Vajrayana, itu ada cabangnya ya di Ratu Boko. Dan karena itu memang dinamakan oleh Raja Baladitya, itu terkenal sebagai Raja masa Gupta akhir ya, dan Xuanzang juga menyebutkan raja itu. Jadi memang sangat terkenal, benar. Oke, mungkin saja seperti saya katakan tadi, dia biksu itu pernah tinggal di kedua wihara itu. Walaupun Baladitya Vihara itu hampir 2000 km ya jauhnya dari Chudamani Warma Vihara. Atau mungkin tidak. Dan apalagi jauhnya Nagapattinam dari Muara Jambi hampir 3000 km. Tetapi kita tahu pada masa lalu, walaupun teknologi tidak begitu tidak seperti sekarang ya, itu lalu lintas dan traveling itu by sea ya cukup mudah lah, cukup umum ya, walaupun ada memang halangan seperti cuaca tidak baik, atau mungkin ada seperti pirates ya. Iya, ada lalu lintas yang luar biasa dan ada transfer untuk perdagangan, tapi juga transfer of knowledge ya dan agama yang luar biasa. Inilah salah satu contoh ya. Dari Muara Jambi itu ada kargo untuk suatu tempat di India Selatan yang hampir 3000 km ke timur, ke barat, dan satu lagi untuk Baladitya Vihara yang mungkin saja ada di Nalanda. Yang menarik juga adalah bahwa guru Udappiya itu, yaitu Ananda, pernah aktif di Tambarata atau Tambralingga. Itu daerah Prasasti Ligor di Nakhon Si Thammarat, itu di Thailand Selatan ya, di Melayu lah. Nah, itu pusat kelahiran Wangsa Sriwijaya. Jadi Ananda itu pernah ke Asia Tenggara dan aktif di sana untuk mungkin mendirikan wihara atau ya punya
murid-murid di sana. Karena ada prasasti di Sri Lanka yang menjelaskan itu. Sayangnya prasasti itu fragmentari juga, jadi kita tidak bisa tahu 100% ya isinya. Tetapi Tambralinga itu disebutkan. Jadi sudah ada hubungan ya. Guru Buddha Pia itu pernah di Asia Tenggara. Nah, memang tidak aneh yang Buddha Pia sendiri menyebutkan wihara itu Chudamani-Varman yang didirikan oleh Raja Shailendra di Asia Tenggara. Ada juga beberapa hal yang menarik tentang diplomasi kuil ya, boleh dikatakan tempel diplomasi. Ada hubungan antara Cina dan India yang persis sama. Kalau raja-raja pada zaman dulu senang memberikan sebagai gift ya, diplomatic gift, satu fondasi agama, satu wihara atau satu temple. Ini sama di India juga, di Cina juga pernah seperti itu. Jadi ada pembangunan kuil di situ di Cina dan disponsori oleh raja ya. Dan memang Emperor Zedong memberikan nama ya kepada kuil, salah satu kuil itu. Jadi memang ada sistem seperti ini, bukan hanya antara India dan Asia Tenggara, tapi juga antara Asia Tenggara dan Cina ya, untuk exchange ya. Ya seperti itu ya, Adia dalam konteks diplomasi ya, diplomasi kuil. Ada satu lagi sumber, kita harus seperti detektif ya, kita harus mengambil ya satu sedikit fragmen dari prasasti itu, satu lagi dari India, satu lagi dari Cina, satu lagi dari Tibet ya, untuk membuat narasi yang lebih sempurna ya. Satu lagi fragmen puzzle ini adalah dari Tibet, karena dari Tibet itu ada tradisi luar biasa terjemahan teks-teks Buddhis ya. Dan di teks-teks itu ada riwayat Idul pada cerita tentang beberapa tokoh yang terkemuka pas pada waktu itu, awal abad ke-11 ya. Semua itu poin ke abad ke-11 awal, sebelum Chola invasion tahun 1025. Salah satu tokoh adalah Atisha ya, yang sangat terkenal, Atisha Dipankara Sejana, yang berasal dari Bengal ya, Gauda, yang adalah guru dan yogin. Dan dia terkenal karena pergi untuk belajar ya pada salah satu mungkin tokoh yang paling dihormati pada waktu itu, yaitu Dharmakirti Sauwarnadwipa, Dharmakirti dari Suwarnadwipa, yang mungkin berada di Sumatera atau di Malaysia, di Kedah, dan mengajar kepada beberapa murid, dan murid-murid itu semua luar biasa. Ada Atisha, ada Ratnakara Shanti, dan semua bersifat Mahayana dan Vajrayana. Jadi ini sifat tradisi Buddhis Sanskerta ya, Mahayana, bukan Buddhis Theravada seperti dari Buddha Pia yang tadi. Ini ada pusat perguruan tinggi lah, boleh dikatakan, yang disponsori memang Chudamani Varman ya. Karena Raja Sri Chudamani Varma Dewa itu disebutkan dalam kolofon beberapa karya oleh Dharmakirti yang sekarang survive ya di kanon Buddhis Tibet. Sudah tidak ada dalam bahasa Sanskrit. Atisha belajar dari Dharmakirti selama 12 tahun. Dia belajar sistem tantra seperti Kala Cakra Tantra dan lain-lain, Vajra Tantra.
ya, di Sriwijayapura. Dan yang menarik, raja itu Sudamaniwarma juga disebutkan dalam rekor sejarah Cina, ya, dari Cina, dan bentuknya sama. Ya. Jadi ada seperti sinkroni, ya, match sumber-sumber dari Cina dan Tibet. Terus itu adalah uh, environment yang sangat kosmopolitan, ya. Jadi ada dari mana saja, dari Asia Tenggara, dari India, dari Cina. Itu bisa menjadi pusat untuk inovasi lah, boleh dikatakan. Benar, seperti Bapak tadi katakan, buktinya tidak banyak terkait dengan arus pengetahuan dari timur ke barat, yaitu dari Asia Tenggara ke India. Tetapi ini sudah jelas kan, tidak mungkin hanya dari India. Yaitu salah satu bukti ada karya dari Dharmakirti Suwarnadwipa yang ada di Tibet, dan di Tibet itu sangat dihormati guru ini sebagai sumber salah satulah sumber sistem-sistem tantra yang masih hidup di Tibet, ya, Kalacakra dan sebagainya. Ada juga salah satu tokoh yang lain, yaitu Pindo dari Jawa, ya, Yawadwipa Serlingpa Pindo. Jadi itu dia jadi guru Kalacakra yang mengajarkan sistem itu yang akan menjadi sangat penting di Nalanda, ya, di India. Inilah ada bukti, dan prasasti ini bisa memperkuatkan narasi ini. Ya. Dia memperkuatkan dengan menyebutkan wihara itu dari Asia Tenggara namanya, ya, Sudamaniwarman, yang ada di India Selatan. Nah, ini masalah apa? Masalah sampai sekarang memang Suwarnadwipa itu, Sriwijaya itu tidak jelas lokasinya di mana. Ada beberapa researcher, ya, yang berpikir itu sebenarnya ada Kedah, ya, di Malay Peninsula. Ada yang lain seperti John Mixic, menurut dia Palembang, ya, paling penting, itulah pusatnya Sriwijaya memang, dan sebagainya. Tetapi memang secara arkeologi itu fakta, ya, Muara Jambi adalah pusat, ya, adalah wilayah yang istimewa karena begitu banyak candi dan juga cukup banyak benda-benda yang ditemukan. Tetapi dari sisi prasasti tidak banyak, ya. Ini sangat sangat beruntung kita punya lempengan ini tertulis begitu kecil tetapi begitu penting untuk merekonstruksikan konteks hubungan internasional, ya, kalau dikatakan, dan merekonstruksikan, ya, mungkin saja pusat itu yang ditempati Atisha dan sebagainya adalah di Muara Jambi. Ini bisa memperkuatkan skenario itu. Kenapa prasasti itu ditemukan di tengah Sungai Batanghari? Mungkin ini adalah skenario, ya, kapal selam. Kita tahu memang di sungai, juga di sungai, kadang-kadang kapal itu, ya, tenggelam, dan kargonya, ya, tenggelam, dan memang karena itu prasasti ada di bawah sungai. Atau mungkin selama kargo transfer itu, kita tahu dulu pernah seperti di pelabuhan, ya, yang kuno, banyak kasus seperti itu, banyak kargo ditemukan dekat di pelabuhan itu karena pada waktu transfer bisa jatuh ke laut. Dan oleh karena itu, ya, itu ada juga beberapa benda yang tertulis, ya, lempengan tertulis yang ditemukan di kapal selam yang lain. Mungkin saja, ya,
senario itu adalah kapal, tapi mungkin tidak. Memang kita tidak punya konteks karena benda ini tidak berasal dari ekskavasi yang resmi ya, itu ditemukan oleh masyarakat dan sudah diberikan kolektor dan akhirnya ya beruntung kami sebagai peneliti bisa mempelajari benda-benda itu. Jadi ini oke, terakhir untuk sebagai kesimpulan ya, prasasti ini penting untuk menjelaskan tentang konvergensi Buddhisme, diplomasi, perdagangan, dan sirkuit ya, latar belakangnya, konteksnya sejarah adalah jaringan biara ya, dan biksu. Terus ada juga itu apa namanya kehadiran tokoh Buddhis yang terkenal dalam pemerintah misalnya atau dalam teks-teks Buddhis di salah satu tempat yang disebut sebagai Sriwijaya, apakah di Sumatera atau di Malaya. Pada abad ke-9 itu ada juga segitiga komersial dan diplomatik. Jadi Cina itu masuk ya dalam picture ini. Tiongkok, dia selatan, Sumatera dan Tiongkok itu sudah ada triangle. Dan Sri Lanka itu kepentingan Sri Lanka itu ada biksu Theravada seperti Buddha Pia dan gurunya Ananda ya dari India Selatan, tapi aktivitasnya di Sri Lanka, sudah hadir di Ligor ya di Melayu, dan sudah menyebutkan wihara dua itu sebagai wihara penting, dan prasasti Tembaga itu juga menyebutkan persis dua wihara itu. Jadi ada juga pusat hub ya Sri Lanka, dan orang Sri Lanka itu orang India Selatan sudah menempati kedua wihara itu. Jadi ada seperti yalah hubungan antara tempat yang cukup jauh, yang memang sangat jauh, tetapi walaupun jauh sudah terkoneksi, ya, connected, dan dalam rangka ini perdagangan, diplomasi kuil, dan wihara-wihara yang dikunjungi oleh biksu penting dan cendekiawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andrea. Yang disampaikan tadi beberapa hal yang bisa saya catat. Pertama, prasasti ini memberikan bukti tambahan tentang persembahan dari Sumatera. Jadi dari satu sisi tentunya ini mengatakan menunjukkan bukti adanya jejaring dari dimensi politik, agama, dan juga perdagangan dari Sumatera. Nah, letak dari Sumatera yang di perbatasan antara Indosfer dan Sinosfer ini sangat menarik karena prasasti ini menunjukkan adanya memang hubungan antara Tiongkok dengan subbenua India, dan Sumatera ada terlibat di dalamnya. Jadi ini menunjukkan yang dikatakan Andrea tadi terakhir itu segitiga tadi itu terlihat jelas dari prasasti ini. Kemudian bahwa pengaruh kalau di abad 11, jadi pengaruh Asia Tenggara ada di subdaratan India itu jelas dari salah satunya ada karya-karya yang berasal dari Swarnadwipa ya di subbenua India. Walaupun menjadi problematik menentukan secara pasti bukti-bukti apakah lokasi Swarnadwipa itu di mana? Di Kedah atau di Sumatera?
Itu masih menjadi pertanyaan. Walaupun Andrea tadi mengatakan bahwa bukti-bukti candi-candi yang ada memang paling banyak ada di Muaro Jambi. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, apakah mungkin memang Sriwijaya tidak punya pusat sebetulnya? Dia justru memang terdistribusi. Kita tahu Sanskerta juga tidak punya epicentrum. Jadi artinya dia tidak ada. Sangat berbeda dengan bahasa Latin. Jadi kemungkinan besar Sriwijaya juga ada kemungkinan tidak punya pusat memang. Jadi dia memang terdistribusi gitu. Baik, ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan dengan mungkin 3 orang dahulu saya bagi dengan silakan menyebut nama dan asal. Ya, baik. Silakan Pak. Satu ini. Yang kedua mana? Langsung. Yang kedua belakang ya, Ibu. Baik. Ya 2 dulu deh. Terima kasih Pak Prof. Iwan. Ini yang pertama saya mengikuti sebuah forum ilmiah yang membicarakan tentang temuan arkeologis ya. Mudah-mudahan saya terdorong untuk ke depan bisa dapat ikut berpartisipasi kembali dalam forum-forum seperti ini. Gini, tadi saya mendengarkan dari Pak Iwan temuan tentang prasasti Pak Wahyu. Punten Pak Iwan. Tadi Pak Wahyu menjelaskan tentang prasasti emas di Candi Gumpung ya, yang bertuliskan aksara Kawi. Tadi selintas beliau juga menjelaskan bahwa ini ada kaitan, tapi barangkali boleh jadi ada kaitan dengan ritual. Nah, tadi Bapak menyebutkan gitu. Kemudian juga ditemukan ada prasasti Makara di situs Solo Sipin. Nah, ini Candi Pedaton nih Pak. Pertanyaan saya begini Pak, tadi Pak Iwan melengkapi bahwa temuan prasasti emas dan prasasti Makara ini berbeda dari yang sebelumnya, yaitu kalau prasasti ini di titik-titik ya Pak tadi, di titik-titik kita. Pertanyaan saya ini elementer sekali karena saya ini baru pertama ya ikut dalam soal seperti ini. Prasasti atau aksara yang tadi ditemukan itu memberikan pesan apa gitu Pak? Apa pesan yang ada di dalam tulisan aksara Kawi yang ada pada prasasti emas dan yang ada pada prasasti Makara? Pesannya apa gitu? Lebih jauh saya tuh ingin tahu apakah sudah ada interpretasi dari kalangan para ahli arkeolog terhadap temuan prasasti emas dan prasasti Makara itu. Kalau sudah ada interpretasinya, apa isinya, dan yang lebih penting lagi bagi saya adalah apa maknanya bagi pemahaman kita tentang peradaban masa lalu. Nah itu. Demikian saja Prof. Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Ibu tolong kenalkan dulu Bu. Terima kasih Bu. Sorry. Ya, selamat sore Pak Iwan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Indah Widyastuti. Saya dari kelompok keahlian sejarah teori dan kritik arsitektur di ITB juga. Saya kebetulan sebetulnya antara 2007 sampai 2012 itu sering ke India karena saya juga sebetulnya 5 tahun di sana. Lalu setahun pertama saya juga sempat keliling di India dan memang sebetulnya tadi pertanyaan terutama tentang ungkapan Pak Iwan tadi yang mengatakan belum banyak orang sebetulnya bagaimana Indonesia ini bagaimana sebetulnya pengaruh Nusantara di India dan sebetulnya saya bisa konfirmasi sebetulnya banyak. Cuman masalahnya tidak banyak dari sarjana kita yang mungkin ke sana justru malah. Saya kira itu yang terjadi. Nah, tapi memang banyak hal yang kemudian belum lagi nanti kita bicara school of thoughts gitu.
Artinya School of Thought India di utara dengan selatan itu udah lain cerita gitu. Itu juga salah satu yang membuat seringkali mungkin School of Thought yang paling umum itu kebanyakan yang Sanskrit yang India Utara gitu. Padahal mungkin yang banyak di selatan itu lebih banyak di Tamil, Pallava dan sebagainya itu. Nah itu kadang-kadang itu juga menjadi salah satu boundary dari kita untuk mempelajari lebih jauh begitu. Nah kebetulan saya banyak meneliti di India Selatan waktu itu dan base saya sebetulnya di Malabar di Kerala. Nah hal yang menarik itu adalah pertama, mungkin ini yang pertama yang saya mau tanyakan kepada Pak Wahyu dan Pak Andrea sebetulnya. Kan tadi kalau Pak Wahyu menceritakan tentang peninggalan Jawa yang berbahasa Kawi tadi ya Pak ya. Nah tapi kalau dikaitkan dengan konstelasi Tiongkok, Sumatera dan Sumatera, Tiongkok dan India Selatan tadi. Nah itu kira-kira tuh Jawa itu di mana posisinya gitu Pak? Itu yang saya sebetulnya ingin memahami. Nah, kenapa itu menjadi menarik bagi saya? Karena ketika saya di Malabar, saya sebetulnya merasa menemukan banyak trace Jawa di situ. Tapi hampir tidak ada sumber-sumber tertulis yang menyatakan Jawa gitu. Tapi yang pasti ada beberapa pengalaman. Seperti misalnya di sana ada wayang kulit. Di sana ada wayang kulit. Di sana juga ada putu. Putu mayang, putu yang dimakan itu tuh ada dan itu persis. Bisa saya bilang 100% seperti itu. Yang mayang itu namanya nul putu. Nul putu itu artinya putu mayang. Saya meneliti kebetulan di desa pembuat wayang kulit di sana kebetulan juga. Nah itu kan dan hampir semua teman saya yang pernah ke sana itu juga merasakan ini kok ada aura Jawa tapi tidak bisa menjelaskan, gitu. Nah lalu kemudian ada lagi yang Menarik berikutnya, juga ya. ada lagi ini di Museum Trivandrum dulu pernah ada satu lukisan Inggris itu Chinese Market. Tapi yang akan kaget itu adalah ketika digambar Chinese Market, gambarnya itu adalah Keraton Solo. Keraton Solo. Iya, Keraton Solo. Jadi di sini ada urusan orientalisme juga di sini, sehingga saya khawatir ada data-data kita yang kemudian dibaca salah gitu mungkin karena kolonialisme tadi. Itu juga satu situasi gitu. Jadi itu Pak ya itu yang mau saya tanyakan sambil saya menyampaikan apa yang saya lihat. Nah lalu ini saya juga ingin bertanya kepada Pak Andrea ini tentang Sri Lanka Pak. Begini, di Kerala itu kebetulan sebelum dia Hindu itu kuat di zaman Adi Sangkaracarya abad 8 itu Buddha sangat kuat sekali. Begitu. Saya kok merasa apakah ada kemungkinan begitu Pak Andrea bahwa sebetulnya yang disebut Sri Lanka itu juga termasuk Malabar, termasuk juga pantai-pantai selatan di sekitar Malabar, Sri Lanka gitu. Karena kalau secara geografis kalau kita membayangkan Sri Lanka itu selalu si negara Sri Lanka itu. Tapi yang dimaksud dengan Sri Lanka itu seperti apa? Karena di sana Buddha sangat kuat di Malabar itu dan saya punya kecurigaan ada asimilasi di Malabar sendiri gitu yang notabene kemungkinan itu banyak budaya bercampur di situ, baik itu Tiongkok, baik itu dari arah Jawa, dari Sumatera seperti itu. Jadi saya memang sering bertanya itu tentang Sri Lanka itu apakah betul secara geografis yang kita lihat sekarang atau dia bisa lebih meluas lagi. Saya kira itu dari saya Pak Iwan. Terima kasih Bu Indah. Baik, ada satu lagi. Pak Haji silakan. Sedikit aja ingin coba mengkorelasikan dengan yang pernah tadi sebut sama Pak Andrea tentang Ratu Boko. Nah, hubungannya yang Muara Jambi itu dengan yang lama-lama kira-kira bisa disampaikan lebih lama. Saya kira Ratu Boko lebih lama ya dibanding yang abad yang. Terima kasih. Baik, Pak Wahyu silakan jawab dulu yang itu. Ya, makasih Pak pertanyaannya tadi Pak. Ya, temuan prasasti emas di Gumpung kaitan dengan ritual. Ya, memang seperti itu. Jadi
tidak hanya prasasti emas saja sih Pak, semuanya termasuk logam juga ada beberapa, terutama timah. Makanya saya bilang tadi bahwa ketika ditemukan dia tuh tidak bentuknya langsung pipih seperti itu, tidak. Ada yang berupa gulungan, digulung seperti itu. Ada yang dilipat, kan banyak teknik dalam pembawaan dari prasasti itu. Jadi kalau di zaman dulu ya, tidak hanya di Muaro Jambi, terus di Palembang juga, misalnya di Bukit Siguntang, ketika saya ekskavasi di dalam di satu sudut di atas Bukit Siguntang itu, di satu sudut itu di bawahnya ada bekas pripih, kendi kayak gitu ya, kendi, terus di dalamnya biasanya itu suka ada emas. Kalau dia bangunannya bangunan istilahnya yang megah sekali. Tapi kalau dia tidak megah, dia tidak menggunakan itu, hanya sebagai ya. Nah itu kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ya, itu bentuk apa ya istilahnya kearifan lokal orang-orang dulu nih ya. Ya, yang terbawa hingga nggak hanya di Hindu Buddha sendiri, tetapi Islam juga menggunakan itu yang saya bilang tadi, ketika kita mendirikan sebuah rumah kalau di Sumatera ya itu gantung kelapa segala macam, kendi, ada bendera ya, itu wujudnya ya maknanya ya kalau saya menangkapnya ya untuk leluhur seperti itu. Oh jadi ini persembahan apa ya nama kerennya itu ya, supaya tidak diganggu-ganggu orang makhluk halus seperti itu. Ada mana religiusnya di situ. Itu kalau menurut saya Bapak. Ya, nah, terus juga ke Bu Indah ya Bu ya. Ya saya baru dapat informasi itu betul kayak tadi Ibu bilang ada putu, ada apa ya, kita tidak tahu siapa yang mempengaruhi, kan seperti itu kan, butuh riset yang mendalam. Siapa tahu misalnya oh itu betul punya kita, terus yang kemudian putu itu ketika dibawa dalam di dunia maritim, apakah itu bisa bertahan lama? Misalnya kayak pempek ini kan perdebatannya luar biasa juga antara Palembang, Jambi, dan Cina sendiri. Nah kalau menurut saya Cina dulu sudah membuat bahan adonan dari sagu, dan itu yang bisa awet. Karena yang bisa awet nih mereka pasti bawa, karena ini kan berlayar nggak mainan hari, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu seperti itu, belum nanti ada badai. Nah makanan yang terawetkan ya makanan seperti itu. Nah mungkin putu mungkin bisa nggak awet dalam, nah itu logikanya kan awet nggak dia, ataukah kelapanya yang awet misalnya bisa dia. Ini mereka bawa kelapa terus diparut seperti itu. Kalau misalnya sagu itu kan kalau di prasasti yang Sriwijaya yang temuan Palembang itu sudah ada namanya prasasti Talang Tuo. Di situ menjelaskan bahwa ada nyur terus bambu itu ada jenisnya, ada bambu, aduh saya lupa bambu besar itu, putung ya, terus ada rumbia. Nah itu yang itu kalau saya agak keluar konteks sedikit karena cerita tentang Talang Tuo. Talang Tuo sebenarnya itu menarik. Datunya saya tidak menyebut dia raja, karena memang Sriwijaya itu bukan sebuah kerajaan, tetapi kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu. Ingat, karena dia beraksara Melayu kuno, bukan Sanskrit atau Jawa. Karena roh dari kita ini Melayu, makanya kata-kata Melayu itu kalau jelas sekali, terutama di prasasti Kedukan Bukit. Kata yang, dengan, mamawa katanya seperti itu kan dari membawa seperti itu Melayu sekali. Makanya unsur kemelayuan itu ya datu itu. Datu yang menjadi datu, atu, seperti itu. Nanti biasnya larinya ke sana Bapak dan Ibu. Nah, balik lagi ke prasasti Talang Tuo. Di prasasti Talang Tuo itu pembuatan sebuah taman namanya Sri Kesetra. Sebenarnya bukan wujudnya, jadi taman itu oleh si datunya itu terbaca datunya itu datu bernama Sri Jayanasa. Ada yang bilang Sri Jayanaga. Ini konsep karena aksara ga dan sa itu mirip-mirip lah kalau di paleonya seperti itu. Nah dia membuat itu taman itu untuk kemakmuran rakyat, kata datunya seperti itu. Nah
sebenarnya inti dari Talang Tua itu adalah Triratna. Kalau teman-teman Buddha mengerti tentang itu, Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena itu skripsi saya dulu Pak, Bapak Ibu. Jadi saya memahami ajaran di agama Buddha itu, oh seperti itu. Karena melihat konteks ke prasasti Talang Tuanya sendiri. Nah, maksud saya tadi balik ke Mbak Indah tadi, jadi pohon-pohon yang dianggap menjadi makanan pokok kayak sagu segala macam sudah diberitakan dan itu dibuatkan taman oleh. Nah, masalahnya nanti apakah makanan-makanan itu bisa bertahan lama di dalam perjalanan? Nah, itu yang menjadi pikiran kita. Kalau dia tidak bertahan lama, kecuali misalnya kelapa, kalau putu itu kan kelapa ya, gula merah kan dari aren, gula merah ini masih bisa tahan lah. Kelapa mungkin bisa, dia bawa utuh aja dari sini, terus nanti dimasak rame-rame bisa juga. Itu pemikiran kita, tetapi nggak tahu nanti kenyataannya di lapangan seperti apa. Terima kasih Mbak Indah, Bapak. Mungkin itu maksud tradisinya sih Pak. Betul. Sampai sekarang pun mereka masih masak. Iya. Jadi sama itu, pun kayak kita juga masih ada ya yang Masih, jualan iya. walaupun kita tidak ada yang mengkonsumsi dan membuat sendiri putu. Kalau di kota-kota nggak ada lagi kan. Kita semua beli aja tutut lewat itu tukang putu seperti itu. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Andrea? Ya, tentang yang Ibu tadi bilang. Yang kedua tentang Sri Lanka dan Malabar ya. Ya. Bisa saja ya, karena memang dulu kadang-kadang ya tidak persis India Selatan itu. India secara umum disebutkan seperti 5 India, ada 5 bagian, jadi salah satu itu bagian selatan dan kadang-kadang Sri Lanka bisa masuk. Tetapi benar sekali ya, sangat menarik yang tentang Malabar itu, pesisir barat India, terutama Konkan. Ya. Konkan namanya, di atas kalau tidak salah di utara Sri Lanka. Dulu Buddhisme sangat kuat dan memang tidak ada jejak ya. Sedikit saja. Salah satu di kota Mangalore ada temple ya. Sebenarnya itu kayak wihara tapi Hindu. Kadri Manjunata namanya. Manjunata kenapa? Karena Manjushri. Manjushri itu Buddha ya. Tokoh wujud Buddha dari Mahayana atau Tantra ya. Itu ada 2, saya pernah di sana beberapa tahun yang lalu dan ada 2 arca yang di dalam Hindu Temple yang dianggap Hindu, arca itu dianggap sebagai Brahma dan apalagi saya lupa, itu dipuja orang Hindu, tetapi itu Buddhis ya. Dan salah satu Manjushri, salah satu lagi Lokeshwara, dan Lokeshwara itu berciri seperti patung dari Sri Lanka. Itu 100% dari Sri Lanka. Dan kita tahu dulu ada satu biku Buddhis namanya Jayabhadra pada abad ke-9. Dia adalah guru dari Tantrayana. Dia menulis komentar tentang Guhya Samaja Tantra. Dia adalah orang Sri Lanka, tapi aktif, ada kolofon, ada naskah dengan kolofon, aktif di sana di Konkan, di tempat namanya Mahabimba. Dan setelah itu dia menjadi Vajra dia menjadi guru besar di bukan di Nalanda tapi di Vikramashila yang di Bengal ya. Universitas Vikramashila. Itu jauh ya dari Sri Lanka ke Konkan lalu ke India Utara. Sama dengan ini ya, dengan ini. Ya lalu lintas itu. Dan memang ada network di antara itu Konkan, Malabar dan Sri Lanka itu sudah pasti. Memang ya, network yang bersifat Buddhis. Apalagi yang pertama itu saya tidak begitu jelas ya. Oh itu yang Mungkin saya tidak mengerti. meletakkan Ya. bagaimana Jawa diletakkan di dalam 3 jalur bagaimana Jawa diletakkan di dalam triangle Sumatera, Tiongkok dan India Ya. Selatan. Tapi sebenarnya saya tidak bermaksud itu ya. Iya.
tidak ada Jawanya sebenarnya. Maaf ya, saya tidak bermaksud itu. Itu memang apa segitiga tentang diplomasi kuil ya lalu lintas Buddhis. Mungkin ada salah paham sedikit. Maaf kalau tidak begitu jelas. Yang kedua, yang ketiga ya, pertanyaan yang lain tentang Ratu Boko. Memang saya tidak bermaksud saya tidak menyebutkan Ratu Boko. Saya tahu Ratu Boko itu memang lebih kuno ya, abad ke-9. Saya bermaksud dengan menyebutkan itu, saya bermaksud memberikan contoh tentang keberadaan cabang dari wihara terkenal. Wihara itu sekarang saya ingat namanya adalah Abhayagiri dari Sri Lanka. Itu Abhayagiri. Sebenarnya ada beberapa Abhayagiri di Asia Tenggara. Ada juga di Kamboja ya satu Abhayagiri. Ada Abhayagiri wihara disebutkan di prasasti Ratu Boko oleh Shailendra ya, yang pakai aksara Siddhamatrika ya dari India dan bahasa Sanskerta. Itu Abhayagiri wihara. Ya. Mungkin saja Abhayagiri wihara itu punya beberapa cabang ya dengan biku-biku dari tradisi itu. Sama saja dengan Baladitya, itu yang saya bermaksud. Mungkin ada seperti Abhayagiri wihara, ada juga Baladitya wihara yang memang pusatnya di Nalanda, tetapi dia punya cabang lebih kecil, ya di India Selatan, ya di Asia Tenggara mungkin, sebagai ini hasil diplomasi Buddhis. Jadi seperti pertukaran dan donasi oleh para raja yang beragama Buddhis atau tidak, juga ada yang beragama lain, Siwa atau dari tempat lain. Ya itu saja. Terima kasih. Izin nambahkan Pak. Terima kasih. Ya silakan Pak Ya, Wahyu. buat Mbak Indah, lupa tadi Mbak Indah terkait itu ya. Sebenarnya hubungan tadi kan diplomasi saja tuh Mbak. Tetapi maksud saya Sriwijaya terutama dengan Medang, ingat Medang, Mataram kuno. Kalau kita dulu dalam kesejarahan kan mengenal dia Mataram kuno. Padahal Mataram kuno itu salah satu ibu kotanya. Nama kerajaannya adalah Medang. Medang Kaulam, itu di Jawa Tengah. Nah, hubungan antara Sriwijaya dan Medang sendiri ya ibarat kakak adik lah. Karena memang dalam prasasti awal Medang itu kan beraksara dan Palawa akhir yang sejaman dengan Sriwijaya dengan bahasa Melayu. Ya, itu pertamanya. Setelah itu dia menggunakan Jawa. Nah, hubungannya nanti kan berpikir kita, kenapa bisa Balaputra Dewa menjadi seorang datu di Sriwijaya kan seperti itu. Karena apa? Bapaknya adalah Samaratungga. Bapaknya itu kan adalah rajanya di Medang. Kan Samaratungga punya istri. Nah, istrinya itu kemungkinan besar yang dari Sriwijaya akibat perkawinan. Nah, hubungan yang seperti itulah yang ya mungkin antara tadi Cina, India dan Nusantara diduduki oleh Sriwijaya, ya Jawa saat itu menopang ke Sriwijaya seperti itu. Dengan masing-masing mempunyai kekuatan sendiri-sendiri nih. Tetapi ketika nanti ada ekspedisi Pamalayunya Singasari, Sumatera ini sudah lemah. Sama juga ketika kita beralih misalnya dulu kalau Moloyu ini kan dalam catatan Icing, ketika yang sekarang jadi Moro Jambi itu Moloyu dulu. Jadi ketika Icing mau pergi ke Nalanda, dia mampir tuh ke situ sebelum ke Sriwijaya. Dia mampir ke Sriwijaya, mampir ke daerah itu dia dapat Moloyu katanya. Nah, saat itu Moloyu belum dalam taklukkan Sriwijaya seperti itu. Nanti dia ke Sriwijaya, ke Palembang, baru nanti dia ke Nalanda. Balik dari Nalanda, dia sampai lagi ke Moloyu. Moloyu sudah dalam taklukkan Sriwijaya. Menarik nanti Moloyu ini. Ketika Sriwijaya sudah tidak berkuasa lagi, menurut saya lewat prasasti Tanjore, peperangan di laut di Selat Malaka yang menyebabkan datunya Sriwijaya tertawan. Ini nih kekuasaan Sriwijaya udah mulai pudar. Maloyu dulu yang ada hidup lagi. Makanya dia memindahkan kekuasaan ke Dharmasraya dan ke Melayu Pura itu yang menjadi Pagaruyung. Itu lewat Aditya Warman. Nanti ekspedisi Pamalayu itu kan dia ke Dharmasraya. Yang kalau kita ke Museum Nasional ada arca paling besar Bhairawa, nah itu dari Dharmasraya.
Kemarin sempat saya ke sana dengan tim Pak Andrea juga ke sana kan melihat oh seperti itu perkembangannya. Nanti jadi polemik kenapa dia harus memindahkan kekuasaan yang Muara Jambi sudah settle, sudah besar, kok harus dia pindah lagi? Karena apa? Ada cola itu. Karena di Muara Jambi ada salah satu anak sungainya, saya lupa nama satu anak sungainya. Di situ banyak temuan kalau menurut para kolektor kebenaran kolektor-kolektor yang sekarang tanda petik menjajah Jambi, mengambil isi itu dari kolektor Palembang. Dia menyuruh orang situ untuk mengangkat itu. Dan mereka banyak, dalam satu sungai itu banyak temuan cola. Berarti disitulah posko sebelum dia menyerang. Jadi dia masuk anak sungai, Kumpeh kalau nggak salah nama daerahnya itu Kumpeh. Karena saya sempat ke sana dulu, saya lihat banyak betul orangnya itu. Jadi inilah Mbak ya, jadi hubungannya seperti itu menurut saya. Jadi Jawa itu dalam 3 awal itu dia belum terlibat secara full, tetapi nanti dia yang akan menggantikan posisi itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sekarang untuk yang ada di Zoom mungkin mau bertanya, silakan angkat tangan. Pak Wijaya, sampai lagi, silakan raise hand ya. Saya. Pak Wijaya dulu, silakan Pak Wijaya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar Baik, Pak? baik, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Baik, ini saya menikmati sekali ya tadi percakapan dari 2 narasumber. Kemudian ada kolega saya tadi Ibu Indah yang memang ahli tentang India lah kalau di arsitektur. Oh ya, Bapak Ibu saya datang dari SAPPK dari arsitektur ya. Kelompok kalian saya perancangan arsitektur. Baik, saya tertarik dengan diskusi tadi yang Sriwijaya itu di Palembang atau di mana di Jambi atau seperti apa ya tadi itu disampaikan oleh kalau tidak salah Pak Andrea ya. Nah, begini Bapak Ibu, saya itu pernah secara kebetulan mengunjungi Candi Muara Takus ya. Nah, kalau melihat bentuk perwujudan candinya itu candi Buddha lah ya, bentuknya agak sedikit sedikit seperti itulah ya, jadi gemulai gitu. Nah, saya dapat informasi juga dari beberapa kawan yang punya interest sana, ini ada pengaruh Sriwijaya gitu ya. Padahal kalau secara jarak memang lebih dekat Jambi ya, Muara Jambi lebih dekat dengan Sriwijaya gitu. Kemudian tadi ada cetusan terkait pusat-pusat ya. Nah, saya jadi teringat beberapa diskusi yang udah lama bahwa memang kalau di dalam diskusi perkotaan kita itu pusat juga tidak terdefinisi secara jelas ya. Kecuali di kota-kota di barat ya, kota-kota di barat, kota-kota abad pertengahan itu secara jelas kita bisa tahu mana yang pusat, mana yang bukan pusat, mana yang buffer zone. Nah, ini sangat amat berbeda dengan ketika kita melihat pusat di wilayah Nusantara lah di Indonesia ini ya. Sehingga saya ingin mendapatkan pandangan dari kedua narasumber itu, apakah memang pusat-pusat atau batasan-batasan spasial untuk mengatakan pusat itu lebih ditentukan oleh fisik, atau tadi justru seperti yang disampaikan oleh Bu Indah tadi ya, ada makanan, ada putu mayang ya, karena ada beberapa toponimi yang toponimnya sama ya, tadi kayak kue putu mayang, tadi kayak kasus artefak wayang juga ada di sini gitu ya. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak Ibu pandangan tentang kewilayahan ini ya? Apakah memang batas-batas itu secara fisik atau justru bukan lebih dari sekedar fisik ya? Artinya misalnya begini, kalau di sini saya ngomong bahasa Sunda ya udah jelas Jawa Barat ya. Tapi kalau saya ngomong di pedalaman Bengkulu terus saya ketemu ada petani dia ngomong bahasa Sunda, jangan-jangan itu wilayah orang Sunda juga gitu ya. Atau bahkan mungkin di belahan dunia lain gitu. Mohon pandangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijaya. Selanjutnya Pak Budi, silakan. Pak Budi itu.
Pak Budi, Ya, silakan Pak Budi. ya, makasih. Selamat sore. Halo, kedengeran ya? Halo. Dengar, silakan. Jelas, Pak. Ya, tadi yang dari Bapak tadi menerangkan bahwa itu adalah di Sumatera. Mestinya itu kan mestinya ada hubungan dengan Jawa juga, dengan Kertanegara, dengan Mojopahit, mungkin dengan Bali. Jadi mestinya itu ada satu hubungan lah. Jadi itu mungkin dari India ke Sumatera, terus ke Jawa, terus mengenai untuk Muaro Jambi. Kebetulan saya pernah di Jambi tahun 85-87, terus di Muaro Jambi itu saya ke sana tahun 2013 sama kawan-kawan sipil Laskar ya. Jadi itu bagus itu, jadi itu kan bata-bata semua. Jadi kalau menurut saya itu dia di Muaro, terus dia bikin apa itu namanya, bikin apa namanya, kanal ya, kanal. Lah kanal itu tanahnya dibikin bata, jadi itu. Jadi saya sangat kagum gitu. Jadi dari segi bangunan mereka itu sudah cukup pandai lah. Jadi itu bata itu kalau digosok dengan air itu udah nempel sendiri. Nah, terus diukir lain-lain. Jadi itu suatu organisasi kalau kita baca dari kalau dari segi konstruksi manajemen itu udah bagus. Jadi organisasi proyek Langsung pertanyaan Pak Budi, maaf waktunya. pertanyaannya adalah itu menurut saya sih dari mana Maaf terputus-putus Pak Budi. ya ya halo halo Terputus-putus Pak Budi, maaf. halo Bisa Ya. dituliskan aja Pak Budi di chat pertanyaannya langsung. Maaf Pak Budi. Mohon dituliskan aja. Selanjutnya Pak Salomo silakan. Suaranya kurang, Pak. Pak Salomo silakan. Langsung Pak Salomo, silakan. Tidak ada suara Pak Salomo. Tidak ada ya, maaf, tidak terdengar. Baik, mungkin bisa dijawab Pak Andrea dari Pak Wijaya, itu mungkin pertanyaannya terkait apakah pusat di Nusantara ini memang tidak terdefinisi sejak dahulu, atau kemudian bagaimana menentukan pusat, dari fisik atau dari gagasan ya. Itu mungkin Pak Andrea, semoga saya tidak salah menangkap dari Pak Wijaya. Silakan Pak Andrea. Ya, saya sependapat memang konsep pusat itu berbeda ya, dan batas-batas lebih fluid ya. Kita lihat saja ya contoh mandala ya, teori mandala itu yang dari India ya. Mandala itu bukan wilayah fisik ya, tetapi menurut Walters adalah network of relations ya, hubungan antara raja dan subjeknya ya, dengan juga konsep mandala religius ya, yang ada tokoh ya Buddha di seperti raja di tengah, dan di sekitarnya adalah subjek dewa-dewa yang di bawahnya. Jadi sangat benar, dan saya selalu menurut saya tidak masuk akal mencari pusat Sriwijaya, yang benar sekali tidak masuk akal. Mungkin ada seperti network ya, konfederasi, atau ya secara kronologi juga mungkin ada beberapa kedatuan ya yang bersaing, ada seperti ini, saling bersaing, dan ada satu yang menang, satu lagi menang. Sama dengan di abad ke-20 di Singapura, di Straits ya, itu ada raja dari Bugis, Melayu itu ya bertengkar, dan ada raja yang muncul, satu lagi.
Seperti itu. Jadi saya sependapat yang benar. Baik, terima kasih Pak Andrea. Pak Wahyu Tambahkan, mungkin? Pak. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Iya, kalau berbicara pusat ya Pak ya, apalagi Sriwijaya, memang ini fenomena menarik, terutama ibu kota. Bisa saling serang orang terkait ibu kota ini. Tetapi seperti ini, makanya saya bilang ketika saya membahas orang-orang yang berbicara ibu kota sebagai pusat pemerintahan seperti itu, saya selalu bilang belajarlah dan baca prasastinya. Maka akan kelihatan di situ. Pertama, ketika dia di Palembang, mungkin Pak Wijaya pernah membaca tentang prasasti Telaga Batu. Itu jelas tentang birokrasi Sriwijaya. Di sana disebutkan ada putra mahkota, nahkoda, sampai ke juru istilahnya cleaning service lah, maaf, seperti itu terdata. Nah, kalau anggapan saya cuman satu itu prasasti yang menyebutkan struktur birokrasi. Anggapan saya oke, berarti abad ke-7 awal memang benar Palembang sebagai ibu kota. Karena memang Sriwijaya ini kan luasnya Sumatera, Kalimantan hingga ke Filipina, Asia Tenggara sedikit, terus sampai Sumatera lah intinya seperti itu. Jadi daerah-daerah yang lain itu adalah daerah datu-datu kecilnya, raja-raja kecilnya seperti itu, yang penyokong untuk Sriwijaya sendiri. Nah, kenapa nanti memang ada perpindahan ibu kota, tanda petik, dalam tanda petik. Misalnya, kalau kita berbicara prasasti Kedukan Bukit, itu kan sebuah perjalanan suci dari sebuah daerah yang bernama Minangatamuan katanya, seperti itu, ke Mukaupang. Dua daerah itu sampai sekarang masih ada di Sumatera Selatan. Minanga yang pecah menjadi 3 daerah, Minanga Besar, Tengah, dan Minanga, saya satu lupa, dan Mukaupang. Mukaupang itu dalam arti muara Sungai Upang. Upang sendiri di Sungai Musi itu ada nanti. Sungai Musi terbelah menjadi 2, ada pulau, disitulah nama Upang ada. Sekarang menjadi desa dan kecamatan Upang. Dan kalau dia menelisik dari jalur ininya, memang betul. Makanya saya dapat lagi prasasti yang baru Pak di 2020. Itu yang saya namakan prasasti Batu Raja. Dan itu sangat jelas. Kenapa dia melakukan perjalanan di dalam Kedukan Bukit? Karena apa? Karena ada pemberontakan di Minanga. Seperti itu. Jadi sah-sah saja dong ketika Sriwijaya itu memindahkan ibu kota ketika ibu kota itu terancam. Dan yang ditunjuk sebagai ibu kotanya adalah daerah dia juga. Sama seperti halnya ketika Indonesia, Nusantara, ketika memindahkan ibu kota ke IKN misalnya, ya dalam satu wilayah yang sama. Bagi mereka di sana untuk saat ini, oke, dia masyarakatnya sudah ada, tetapi dia makanya kalau berbicara Sriwijaya, berbicara Sapata, terlalu banyak dia Sapatanya, kutukannya itu. Karena apa? Dia tidak akan terulang lagi kasus-kasus pemberontakan. Karena memang kata-kata Sriwijaya itu selain dari Kedukan Bukit, dia hadir dalam seluruh prasasti Sapatanya, kutukan itu. Dan disitulah disebutkan datu dan kedatuan. Makanya saya bilang nanti entah dia pindah ke Muaro Jambi sebagai ibu kota di abad 10 ya nggak tahu, nanti di abad selanjutnya ke Kedah Kadaram tadi, monggo silakan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Waktunya kita sudah di penghujung. Ya banyak sekali hal-hal yang tentunya tidak cukup kita bicara dalam waktu 2 jam ini. Tentang pertanyaan pusat di mana siapa pertama, mungkin itu pertanyaan orang modern ya. Di zaman dahulu tidak tertarik orang ya. Yang penting makan dulu gitu ya. Di zaman sekarang kita ingin tahu siapa pertama. Padahal dahulu mungkin pertanyaan itu tidak relevan sama sekali. Siapa yang pertama, saya tidak ambil pusing. Saya pikir seperti pizza ya. Pizza mungkin dari daerahnya Andrea awalnya. Tapi dikembangkannya di Amerika Serikat ya. Yang menyebar ke seluruh dunia dari Amerika Serikat. Dan akhirnya baru kembali lagi ke Italia. Dan di Sumatera dikasih andaliman ya pizzanya. Jadi
siapa yang memulai, siapa di mana pusatnya saya tidak tahu, tidak menarik mungkin bagi orang zaman dahulu. Ya, baik, ini menjadi bahan diskusi kita, bahan renungan kita untuk selanjutnya. Sebelum saya tutup, akan ditutup oleh Pak Sekretaris FGB, Pak Nana akan memberikan plakat kepada pembicara. Ya, silakan Pak Nana. Oh ya. Kemudian ada sesi foto bersama. Yang di zoom mohon kameranya dinyalakan. Oh iya, saya lupa mengucapkan ini, yang tidak di ITB mungkin tidak belum tahu ya, bahwa di ITB itu ada kakak ilmu kemanusiaan loh ya. Jadi ini mungkin ada yang menggumam kenapa di ITB membicarakan hal seperti ini. Ini bukan hal yang aneh, ini memang bidang-bidangnya, ketertarikan kami di ITB dan juga untuk lintas disiplin. Silakan.